Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut membahas soal pendalaman materi ASPD dari Kota Yogyakarta. Apabila menurut banyak guru yang ada di Yogyakarta, soal dari Kota Yogyakarta ini sudah sangat mengacu ke kisi-kisi ujian sekolah atau kisi-kisi ujian ASPD tahun 2021 kelas 9 ini. Jadi teman-teman silahkan menyimak, nggak harus mengerjakan karena waktunya sudah mepet, jadi disimak saja bagaimana cara membahasnya, bagaimana cara mengerjakannya. Langsung kita masuk ke soal nomor 1. Di sini ada hasil pengukuran tinggi dan diameter tabung. Ini tingginya itu ada 4 cm pas. Kemudian untuk diameter tabungnya itu 7 cm. Berarti yang ditanyakan ini adalah volume tabung. Volume tabung kita bisa menghitungnya dari luas alas. Volume kita bisa hitung dari luas alas kalikan tinggi. Luas alas tabung bentuknya lingkaran. Jadi kita hitungnya dari pi-nya langsung tulis aja ya, 22/7 kali R kuadrat. R itu adalah jari-jari, sedangkan yang diukur di sini adalah diameter, berarti jari-jari itu setengahnya diameter. Nilainya 3,5 kuadrat dikalikan tinggi tabungnya 4 cm. Kalau kita urai saja, di sini ada 3,5 kali 3,5 dikalikan 4. Berarti kita bisa coret ini 3,5-nya 1, 7-nya jadi 2. Yang 22-nya bisa jadi 11. Tinggal dikalikan dan hasilnya adalah 154 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Dari mana hasil itu kita dapat? Kita bisa mendapatkannya. Yang pertama itu hasilnya kalau dari sini 154 cm satuannya kubik. Nah, dari senti ke meter itu turun 2 tingkat. Kemudian karena di sini adalah dalam keadaan kubik, berarti setiap turun 1 tingkat dibagi 1000. Jadi ketika dia turun 2 tingkat dibagi 1 juta. Berarti nilainya ini sama dengan 154 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Kemudian ditulis sebagai notasi ilmiahnya antara 1 sampai 9, berarti tinggal 1,54 dikalikan, karena ini komanya maju 2, berarti 10-nya dari minus 6 ditambah 2 menjadi minus 4 cm kubik. Jawabannya yang C. Kemudian nomor 2 ada pernyataan alkohol memiliki titik beku minus 144 dan titik didih 78. Ciri partikel alkohol pada suhu 35 derajat Celcius. Di sini kalau di suhu 78 dia akan mendidih. Jadi alkohol tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu yang terlalu tinggi, dan dan alkohol akan membeku di suhu minus 144, berarti dia bisa digunakan untuk mengukur suhu yang sangat dingin sekali. Kemudian angka 35 ini ada di antara 144 dan 78. Jadi di angka 35 ini belum ada reaksi yang signifikan. Alkohol tidak membeku dan alkohol tidak mendidih. Berarti kita bisa menarik kesimpulan, baca yang A, jarak antar partikel sangat berjauhan sehingga bentuk dan volumenya berubah. Di sini pernyataannya benar, apabila jarak antar partikel sangat berjauhan, maka bentuk dan volumenya akan berubah, itu benar. Tapi hal ini terjadi ketika alkohol berubah wujud menjadi gas atau uap. Sedangkan di sini suhunya masih 35 derajat, belum 78 derajat. Berarti pernyataan A kurang tepat, walaupun pernyataannya benar. Yang B, daya tarik partikel lemah sehingga bentuk berubah dan volume tetap.
Gaya tarik antar partikel lemah itu akan menyebabkan bentuknya tidak mudah berubah. Jadi pernyataan di sini sudah salah. Yang C, gerakan partikel sangat bebas sehingga bentuk dan volumenya tetap. Di sini pernyataannya juga salah. Gerakan partikel sangat bebas ini hampir sama dengan gaya tarik partikel yang lemah sehingga gerak dan volumenya bisa saja sangat mudah berubah. Yang D, susunan partikel teratur sehingga volume dan bentuknya tetap. Yang benar itu jawaban yang D. Karena di suhu 35 derajat, alkohol belum mengalami proses mendidih. Jadi dia susunan partikelnya masih teratur. Kemudian nomor 3 ini soal yang hampir dipastikan 100% keluar. Perubahan fisika. Perubahan fisika itu ada 6 perubahan wujud: mencair, membeku, menyublim, mengkristal, dan lain sebagainya, ditambah perubahan bentuk, ditambah lagi melarut. Maaf tulisannya jelek. Jadi perubahan fisika itu ada 6 perubahan bentuk yang biasa kita jumpai, ditambah perubahan bentuk benda. Perubahan bentuk benda di sini contohnya dari kayu menjadi kursi. Jadi hanya fisiknya saja yang berubah. Kemudian ada juga yang melarut seperti gula larut dalam air atau garam larut dalam air, itu merupakan perubahan fisika. Kita lihat pernyataannya, beras ditumbuk menjadi tepung, ini perubahan fisika. Coklat meleleh saat dipanaskan, ini perubahan fisika. Tape ketan mengalami perubahan rasa, di sini ada reaksi, berarti dia adalah perubahan kimia. Kertas dibakar menjadi abu, ada proses pembakaran, itu adalah perubahan kimia juga. Yang nomor 5, gula dilarutkan ke dalam air, ini adalah perubahan fisika. Berarti jawabannya 1, 2, dan 5, yang option A. Oke. Nomor 4 ini ada soal tentang dua zat yang dicampur sehingga menghasilkan suhu campuran. Yang pertama ada logam aluminium, suhunya 90 derajat. Kita perlu memetakan suhu dari benda-benda yang bercampur dulu. Dari suhu yang paling tinggi, kemudian suhu campurannya 60 derajat, dan suhu benda yang bersuhu rendah itu adalah suhunya 30 derajat. Yang pertama kita petakan seperti ini, dari yang paling tinggi suhu campuran hingga suhu yang paling rendah. Kemudian kita bisa menggunakan persamaan kalor lepas. Biasakan benda yang melepas kalor di ruas kiri sama dengan kalor serap atau kalor terima. Rumusnya MC delta T sama dengan MC delta T. Untuk ruas kiri ini khusus benda yang melepas kalor atau suhunya yang tinggi, sedangkan di ruas kanan ini untuk benda yang memiliki suhu rendah yang dia menyerap kalor. Kemudian kita amati, yang ditanyakan adalah massa dari logam aluminium, di mana logam tersebut adalah yang melepas kalor. Kita tetap tulis M. Kemudian kalor jenis dari aluminiumnya itu adalah 900 Joule, ini 900 dikali perubahan suhunya, kita ambil dari sini, dari ini. Untuk suhu yang melepas kita gunakan 90 min 60. Kemudian massa zat cairnya 300, kalor jenisnya 4200, dan perubahan suhunya kita gunakan dari tengah ke kanan, berarti 60 min 30. Oke, dari sini kita tinggal menghitung, ini 90 ya. Massa dikalikan 900 dikali 30, hasilnya 2700. Kemudian di ruas kanan ada 300 dikali 4200 dikalikan 30, ada di angka 4
378.000. Kemudian kita bisa hitung masanya. 378 dibagi 27 ini hasilnya adalah angka depannya itu ada angka 1, berarti otomatis jawabannya kita pilih yang option D. Jadi teman-teman tidak perlu menghitung sampai selesai. Dari dua angka ini kita bisa mendapatkan angka depannya itu adalah angka 1. Kemudian soal nomor 5, analisis data yang benar. Di sini disajikan beberapa sumber air yang diuji menggunakan kertas lakmus. Kita baca hasil analisisnya. Air selokan cenderung bersifat basa. Air selokan yang nomor 5, karena banyak limbah cair seperti deterjen. Ini relevan. Basa itu apabila dimasukkan kertas lakmus akan menghasilkan reaksi warna berubah menjadi biru. Berarti nomor 1 benar. Nomor 2, air hujan bersifat asam. Air hujan di nomor 3 ini ada menghasilkan warna merah, berarti dia benar bersifat asam. Kemudian tinggal ada option 3 dan 5. Air sungai cenderung asam karena banyak limbah industri. Air sungai ada di nomor 2 itu warnanya biru, berarti dia bukan asam. Berarti langsung jawabannya yang benar nomor 1, nomor 2 dan nomor 5, yang B. Kemudian nomor 6 ditanyakan partikel yang termasuk ion. Nah, perlu teman-teman ketahui ion sendiri itu apa sih? Ion itu adalah unsur yang memiliki muatan, bisa muatan positif, bisa muatan negatif. Contoh dari unsur atau senyawa yang memiliki muatan positif itu adalah Na, natrium. Itu dia memiliki muatan positif, namanya Na+. Kemudian kalau yang negatif, klorida, dia memiliki muatan negatif. Dari mana kita bisa mengetahui positif dan negatif? Apabila muatan itu positif, berarti dia kelebihan proton. Kemudian apabila muatan itu bernilai negatif, berarti dia kelebihan elektron. Jadi dari gambar ini kita tinggal menghitung mana yang memiliki kelebihan proton atau kelebihan elektron. Nomor 1 ini protonnya ada 3, proton itu yang positif, elektronnya ada 2, berarti dia kelebihan 1 proton. Yang nomor 2 ini protonnya ada 8, elektronnya ada 10, berarti dia minus 2. Yang nomor 3 ini proton 2, elektron 2, dan yang nomor 4 protonnya 8, elektronnya juga 8. Berarti partikel yang termasuk ion adalah yang nomor 2 dan nomor 1. Seperti itu cara untuk mengetahui mana yang termasuk ion, unsur, atau senyawa. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Nomor 7. Bayu melakukan percobaan gerak mobil mainan, pita kertas, dan ticker timer. Di sini teman-teman harus detail. Ini ticker timer, bukan tetesan oli. Jadi ketika ticker timer mendapatkan hasil titik-titik seperti ini, di mana titik-titiknya semakin banyak, berarti gerak bendanya itu adalah dipercepat. Kalau tetesan oli beda. Ketika bendanya itu memiliki tetesan yang banyak, berarti gerak benda tersebut diperlambat. Oke, sekarang kita lihat grafik yang menunjukkan kecepatan bertambah. Itu ada di option A, sudah jelas. Kemudian nomor 8 ditanyakan energi kinetik di titik Q. Jadi di sini seperti soal-soal yang sebelum-sebelumnya sudah pasti gunakan EM1 sama dengan EM2. Energi mekanik 1
EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. EP1 itu adalah energi potensial benda di posisi 1. Di posisi 1 ini benda masih dalam keadaan diam dan menyentuh tanah, berarti ketinggiannya 0. Ketinggian 0 akan menghasilkan nilai energi potensialnya 0 juga. Dan energi kinetiknya ini ada diketahui kecepatannya 20 meter per sekon, berarti kita hitung energi kinetiknya setengah, masanya ada 500 gram. Berarti 500 gram kita jadikan kilo, 0,5 setengah mv kuadrat. V kuadrat 20 kuadrat berarti 400. Kita bisa coret, di sini ada 2. 20 dikali 5 nilainya adalah 100 joule untuk energi kinetik 1. Kemudian energi potensial 2. Energi potensial rumusnya masanya 0,5, percepatan gravitasi 10 mgh, dan ketinggiannya 12 meter, sedangkan energi kinetik itu ditanyakan. Nilainya 100 sama dengan 5 kali 12 60 ditambah energi kinetik. Berarti kita bisa menghitung energi kinetiknya sama dengan 100, yang 60-nya pindah ruas jadi min 100 min 60 nilainya 40 joule. Jawabannya yang C, seperti itu ya. Jadi apabila bendanya ada di dasar tanah atau menyentuh tanah, berarti dia memiliki ketinggian 0 sehingga energi potensialnya 0. Lanjut soal nomor 9. Perubahan posisi bulan terhadap bumi. Jadi ini bulan berotasi mengelilingi bumi, maka akan tampak fase-fase bulan. Yang A ini adalah bulan baru, jadi dia masih gelap, belum kelihatan. Untuk yang B ini adalah bulan sabit, di mana dia posisi B itu lebih terlihat. Yang ini posisi B. Kemudian posisi C, untuk fase bulan ini teman-teman bisa sambil membayangkan apabila bulan mengelilingi matahari, dia rotasinya itu berlawanan arah dengan jarum jam, berarti sesuai ini A, B, C, D. Kemudian yang C itu bulan tampak setengah, berarti jelas bukan ini dan bukan ini. Oh maaf, C itu berarti yang depan. Yang depan itu berarti bukan bulan sabit. Antara C dan D. Di posisi C ini bulan kita bisa melihat dia menghadap matahari, berarti akan lebih banyak yang tersinari matahari. Karena ini malah membelakangi matahari, berarti jawaban yang benar adalah yang option D. Lanjut ke soal nomor 10. Seorang pekerja akan memindahkan beban yang beratnya 600 Newton menggunakan bidang miring, berarti beratnya 600. Gaya yang mampu dikeluarkan, gayanya pekerja adalah 360 Newton. Maka berapakah atau bagaimanakah bidang miring yang dapat membantu pekerja tersebut? Untuk rumus bidang miring sendiri, kita bisa menuliskannya dengan F per W sama dengan H per S. F ini adalah gaya. Gaya itu ada
gaya itu diberikan oleh orangnya, berarti ini yang 600. Kemudian W itu adalah berat beban, berarti gaya itu yang diberikan oleh orang, dia yang 360. Kemudian untuk beratnya itu yang berat beban nilainya 600, berarti kita bisa tuliskan F-nya 360 per 600, ini sama dengan perbandingan antara ketinggian dan panjang lintasan. Kita bisa sederhanakan, 36 menjadi 6, ini menjadi 1, berarti nilai H per S-nya itu adalah 6 per 10. Kita sederhanakan lagi, bisa menjadi 3 per 5. Dari option yang ada atau posisi yang ada, jawaban 2 ini 3 per 5, jangan sampai terbalik. 3 itu adalah ketinggiannya, dan 5 itu adalah panjang lintasannya atau panjang bidang miringnya. Berarti nomor 2 dan nomor yang sesuai lagi nomor 3, hanya perbandingannya yang berbeda. Hanya angkanya yang berbeda tapi perbandingannya sama. Berarti jawabannya 2 dan 3, option B.